Kita membaca Al-Quran itu akan dikatakan benar yang pertama apabila mengikuti kaidah. Jadi sesudah fathah ada alif, harus dibaca panjang. Ketika kita membaca panjang itu mengikuti kaidah. Yang kedua, bacaan Al-Quran kita akan dikatakan benar apabila mengikuti riwayat. Menurut kaidah, kata ana yang artinya saya, menurut kaidah harus dibaca panjang. Menurut kaidah. Tetapi menurut riwayat disebutkan Nabi itu setiap membaca kata ana dalam Al-Quran, ketika dibaca sambung, dibaca wasol, dibaca pendek. Ketika waqaf dibaca panjang. Kita membaca seperti itu kemudian disebut berdasarkan riwayat hafaz. Itu salah satu ciri. Jadi yang disebut berdasarkan riwayat itu adalah bentuk bacaan yang di luar kaidah, yang selama ini kita kenal dengan istilah gharaibul qiraah atau bacaan-bacaan gharib. Cuman di Indonesia itu yang dituangkan itu sekitar baru 17. Ada ismam, ada imalah, ada tashil, ya. Tapi semuanya ternyata ada 117. Ini selama tashil sudah dapat berapa? 17. Sudah dapat berapa? 17 sudah dapat. Kalau sudah dapat 17, alhamdulillah. Sesuai buku. Berarti masih kurang 100. Baik, itu yang kalaulah tadi sudah memilih, rekan-rekan dan sahabat-sahabat semuanya sudah memilih bahwa bacaan Al-Quran yang mudah menurut kita itu adalah bacaan riwayat hafaz, maka kemudian Allah perintahkan warattil. Ini kalau kita lihat perkataannya, warattil, dan bacalah dengan tartil. Apa yang harus dibaca dengan tartil? Al-Qur'ana, Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita disuruh membaca dengan tartil, tartilan setartil-tartilnya. Jadi kalau kita baca itu tidak boleh sakarpe diri, itu tidak boleh. Mana panjang, mana pendek, mana ha, mana ha, mana ain, mana hamzah, nggak ada beda. Bacanya harus benar. Soal saat baca kita itu belum benar karena masih berproses, tetapi upaya dan usaha itu harus kita lakukan. Dan diuntungkannya kalau kita membaca Al-Quran bacanya itu salah. Nabi mengatakan wa yatata'amu falahu ajran. Orang yang bacanya terbata-bata itu mendapatkan 2 pahala. Satu, dia sadar bahwa satu kampung itu dirinya lah yang paling jelek bacanya. Tapi mau baca itu dapat 1. Dari ayat yang dia baca dapat lagi 1, mendapatkan 2 pahala. Tiap hari itu tadarus. Bacanya tidak bagus, ternyata sampai kemudian karena kebiasaannya baca tiap hari, sekarang dia punya kebiasaan 1 hari 10 juz, setiap 3 hari sekali khatam Quran. Ini di iPad saya tidak bisa saya tayangkan di sini, ada fotonya, usianya sekarang sudah 83 tahun. Ibu ini setiap hari punya kebiasaan tadarus Al-Quran 1 hari 10 juz. Bacanya sih jelek karena memang tidak pernah tahsin, tetapi dia sadar bacanya salah, dia ya tetap mau baca setiap hari.
Bahkan saya itu kalau ke Lampung lihat ibu itu, saya nangis sendiri. Kenapa? Di usianya seperti itu, giginya atas bawah sudah nggak ada, rontok semuanya. Bunyi lam nggak jelas, bunyi roh juga sama dengan lam. Tapi dia aktif bacanya. Wabasiril ladina amanu wa ngamilus solikati analahum jannatin tajri min tahtihal anhar ulama rujiku minha min samaratin ricepo. Ini mana zat mana jin, gak ada beda. Tapi dia tetap mau baca. Itulah kemudian di hadapan Allah didudukkan sebagai hamba yang ta'abbudan lillah. Kalau kita bacanya benar, bacanya bagus, kata Nabi, innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'an kama unzil. Allah sangat mencintai bacaan Al-Quran itu apabila dibaca sebagaimana ayat itu diturunkan. Ayat itu diturunkan dengan bacaan yang tartil. Kalau kita membaca dengan tartil, Allah sangat mencintai. Kalau kita bacanya tidak tartil, Allah cinta juga, tapi tidak pakai sanad. Itu bedanya. Kalau bacanya kayak tadi kan enak, mirip-mirip kayak siapa? Ya, baca pertama Musyari Rashid, ya. Silakan. Tapi nanti kalau ditanya harus jelas loh ya ke depan. Sampai baca Quran itu pakai irama apa? Coba ini sekarang saya lemparkan ke sampean. Yang bapak-bapak dulu deh. Selama ini kalau sampai tadarus Al-Quran itu bacanya pakai irama apa? Jawabnya senyum-senyum semuanya, kayaknya kalau ada mirip-mirip kayaknya. Ya, irama saya sendiri lah Pak, gitu ya. Itu yang pasti. Jadi jangan-jangan yang ibu-ibu juga sama nih yang kalau ditanya. Gimana Bu? Sama juga. Sisi lain kita a priori, kadang a priori terhadap qiraat, a priori terhadap bentuk bacaan mujawad. Tidak maulah, apaan itu, tidak benar itu, baca kayak gitu tidak benar. Tapi kita sendiri kalau baca tidak pakai lagu. Oke lah, saya pernah menyampaikan di forum ini bahwa kita nggak usah belajar yang sampai qiraat yang kayak gitu, nggak usah. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Nah, yang begitu saya bilang nggak usah lah belajar yang begitu. Tapi juga jangan sampai kita a priori tapi tidak kenal terhadap irama. Sampai kemudian kalau ditanya, sampai tadarus pakai irama apa? Irama saya sendiri lah. Sementara mesti harus jelas. Kalau belajar yang mujawad tadi, yang qiraat itu, saya sudah menyebutkan yang pertama ruginya itu kalau ngimamin sholat tidak kepake. Ada yang berani ngimamin sholat pakai itu? Enggak ada, walaupun dia qori internasional tidak ada sampai hari ini cerita yang berani ngimamin sholat pakai itu. Karena kalau berani ngimamin sholat pakai lagu itu, begitu salam oleh ke belakang jamaah tidak ada satu pun. Kedua, kalau tadarus Al-Quran selesai sholat tarawih juga nggak ada yang kemudian membaca pakai seperti itu. Yang ketiga, ruginya itu kalau ada tablek akbar, kalau ada kayak pembukaan seperti ini tadi, itu pun kalau disuruh, kalau tidak disuruh, tidak kepake lagi. Kalau ada MTQ, itu kalau suruh mewakili, kalau tidak suruh mewakili, tidak kepake lagi. Makanya belajar qiraah yang mujawab itu saya bilang ruginya lebih banyak.
Makanya saya berhenti dari tahun 92, nggak mau lagi MTQ, belajar juga nggak mau tentang itu gitu. Tapi saya punya pengalaman tentang itu, cukup panjang. Kemudian yang harus kita kembangkan adalah bentuk bacaan yang kemudian dikenal dengan murattal. Kita tahu nanti kalau kita itu beli pulsa 50.000, kemudian kata yang jual pulsa itu harus dibayar 52.000, pernah nggak tawar? Enggak kan? Dan itu setiap bulan sekali paling tidak pasti beli, kadang nggak nyampe 1 bulan, 10 hari, 20 hari sudah beli lagi 50.000. Nah, ini buku saya yang kedua, bacaan murattal riwayat Hafiz. Saya ingin katakan buku ini harganya 50.000. Hasil penjualan buku ini kita pakai untuk beli buku Iqra. Kita akan kirim di Sumatera Selatan, di Batu Mata, dan juga kita kirim di Adonara, Flores Timur, dan juga di Atambua, di perbatasan Timur Leste di Nusa Tenggara Timur. Karena ini 2 minggu ini saya dapat SMS ada permohonan untuk dikirim Iqra di sana. Kenapa? Karena satu TPA di sana itu yang belajar ada 75 anak, Iqra-nya 4, Qurannya cuma 1. Ya, jadi kalau sampai melihat langsung di lapangan gitu, melihat itu kita di sisi lain senang, tapi sisi lain juga sedih juga. Maka oleh karena itu di belakang nanti terbatas ini, apa yang kita bahas hari ini ada di sini semuanya. Baik, nanti silahkan kalau perlu silahkan ke depan, atau silahkan ke belakang hubungan sama panitia. Baik, rekan-rekan dan sahabat semuanya, ini hadis yang menyebutkan bahwa kalau kita bacanya itu benar, bacanya itu tartil, Allah lebih mencintai. Kemudian tentang bacaan murattal, ini bicara tentang nagom sekarang. Nanti yang bacaan riwayat Hafiznya saya sebutkan sesudah ini. Nagom, kalau disebutkan, saya mau menerjemahkan ke Indonesia istilah nagom itu, nagom dengan istilah lagu atau irama itu saya serba salah juga. Karena kalau disebut lagu Al-Quran, irama Al-Quran atau nagom Al-Quran, itu ada kesan kalau lagu memang nyanyi, kesannya begitu. Tapi untuk menerjemahkan istilah nagomul Quran dengan istilah selain irama atau lagu, nggak ketemu saya. Apa? Kalau senandung terkesan malah main-main. Tapi kemudian saya mencoba menjelaskan istilah nagomul Quran, membaca Al-Quran dengan lagu, itu beda dengan istilah orang nyanyi. Kalau orang nyanyi itu ada notasi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tetapi kalau baca Al-Quran tidak terikat dengan notasi itu, tidak terikat dengan notasi. Maka kemudian ini yang harus kita pegangi. Saya merujuk kepada satu kitab, Bahjatun Nadirin, Syarah Riyadhus Shalihin. Saya mengutip beberapa hadis. Yang pertama adalah tentang
ummatan disunahkan memperindah suara saat membaca Al-Quran. Hadis yang pertama menyebutkan ma'adinallahu li syai'in ma'adina li nabiyyin hasanis sauti yatamanna bil Qur'an yajharu bih. Allah belum pernah mendengarkan sesuatu sebagaimana mendengarkan Nabi yang bagus suaranya sedang membaca Al-Quran. Makna adinallah, Allah mendengarkan, dan itu menunjukkan ridho dan penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bacaan ini. Artinya ketika Nabi dengan membaca dengan suara yang indah itu, Allah ridho, Allah menerima, Allah suka. Maka fawaid hadis ini disebutkan membaguskan suara itu diperbolehkan, tidak makruh hukum. Membaca Al-Quran dengan suara yang bagus itu menyebabkan kelembutan hati, mengalirkan air mata, mengkhusyukkan anggota tubuh, dan mengkonsentrasikan pikiran untuk mendengarkannya. Kemudian hadis yang lain ini juga fawaidnya sama, disunahkan membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, yang indah, karena hal itu akan menambah Al-Quran itu lebih manis, enak, dan dapat lebih masuk meresap dalam hati para pendengarnya. Ini yang lebih rada saklek. Rada sakleknya disebutkan malam yatamanna fil Quran falaisa minna. Sungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak baca Al-Quran dengan suara yang bagus, maka dia tidak termasuk golongan kami. Fawaid tentang hadis ini saya mengutip dari Bahjatun Nadirin, itu disebutkan dianjurkan membaca Al-Quran dengan suara yang bagus tanpa memanjangkan secara berlebihan atau melakukannya seperti nyanyian. Ya kayak tadi, tidak sedikit dari yang di televisi itu, kalau baca ayat itu dibuat sedemikian rupa yang mestinya panjangnya 6 jadi 12 gitu. Ini masalah. Cuma masalahnya jamaahnya itu ketika mendengarkan itu bunyinya juga Allah, subhanallah, subhanallah. Sementara itu salah gitu. Kita kan sering mendengar begini ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, panjangnya mestinya 6 jadi 12. Tapi ini yang kemudian menjadi salah kaprah ya dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud, kalau panjang, berikanlah porsinya panjangnya 6, 2, jangan sampai lebih dari itu. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu irama harus mengikuti kaidah. Ini yang harus kita pegang. Irama harus mengikuti kaidah, bukan kaidah yang mengikuti irama. Kalau nanti kaidah yang mengikuti irama, sepanjang nafas itu bunyi sepanjang itulah. Kemudian yang berikutnya adalah hasil Quran di aswatikum. Ini disebutkan merujuk kepada Jalaluddin As-Suyuti, Jami' As-Saghir di ada di Basyirin Nadir halaman 280, Tirmidzi, Nasa'i dan seterusnya. Kemudian serta disahihkan pula oleh Albani dalam Sahihul Jami' halaman hadis yang 3580. Jamaah Allah, rekan-rekan dan sahabat semuanya, ini langsung saja poin ini barangkali biar mendapatkan sesuatu dari judul ini. Di dalam